Kalau kita membicarakan soal namanya karir juga gitu ya, ini adalah kerja keras yang akhirnya berbuah sangat manis sekali yang dirasakan oleh Keisha Alvaro. Ini makin dikenal oleh banyak orang gitu, apalagi kita tahu kalau misalnya sepak terjang dalam dunia entertain pun terbilang baru, tetapi karena kerja kerasnya itu akhirnya mendapatkan suatu pengalaman yang akhirnya menjadikan prestasi yang sangat luar biasa buat dia. Setuju, apalagi juga mungkin beban sebagai seorang Keisha Alvaro ini juga cukup berat ya, menimbang memang sang ayah yang juga terkenal juga, siapa sih yang tidak mengenal Pasha Ungu, dan pastinya juga banyak sekali yang nge-label Keisha mah paling aji mumpung, tapi ternyata Keisha di sini benar-benar membuktikan bahwa ia sangat talented sekali, terbukti juga ya dari karir aktingnya makin lama juga semakin melejit dan membuktikan bahwa ia memang capable untuk itu. Keren loh. Dan kembali lagi kalau misalnya kita melihat bagaimana seorang cowok itu sukses dalam karirnya, akhirnya netizen juga sudah mulai mempertanyakan gitu ya, yang namanya hashtag itu ya. Jadi kayak nih sukses sudah nih ya kan, nah terus pasangan nih, terus kapan nikahnya nih gitu. Tapi Keisha punya jawabannya sendiri ketika akhirnya menghadapi yang namanya pertanyaan seperti itu. Mungkin kamu bisa belajar juga dari jawabannya nanti ya. Kan sering ditanya juga kan. Yuk kita lihat yuk, ini dia. Coba belajar dulu. Oke. Keisha Alvaro Putra Sigit. Sekilas dilihat, si tampan ini memiliki popularitas yang tak kalah mentereng dengan sang ayah, Sigit Purnomo Syamsuddin atau Pasha. Ibarat pinang dibelah dua, Echa dan Pasha banyak memiliki kesamaan. Dari tinggi badan, gestur tubuh, raut wajah, hingga suara nyaris sama persis. Minat anak dan ayah ini pada musik pun hampir sama. Hanya saja belakangan Echa lebih sibuk mengasah talenta akting. Kerja keras dan juga ketekunan Echa di dunia akting membawanya mengecap banyak kesuksesan. Ia berhasil menjadi aktor muda terkenal. Sementara pundi rezeki yang didapatkan pun terus bertambah. Tapi benarkah Echa punya ketakutan? Aku udah gak ada ketakutan apa-apa dalam hidup tuh, maksudnya dibawa susah lagi udah pernah, dibawa naik lagi, nah aku malah takut naik. Aku lebih takut naik daripada turun. Iya, karena mana ya, aku takut aku akan berubah ketika aku, makanya aku gak pernah ada target aku pengen jadi orang kaya tuh, gak ada. Aku takut, jujur. Jadi yang cukup aja lah, yang penting makan besok bisa, keluar besok ke mall masih bisa. Ditasbihkan menjadi anak seorang Pasha Ungu, Keisha tak hanya mewarisi ketampanan sang ayah, tapi juga menyerap banyak sifat baik dari orang tuanya. Lihat saja di tengah karirnya yang cukup sukses, Echa tetap humble, tak pamer kesuksesan, apalagi lupa diri. Echa tetap utamakan keluarga. Menariknya, hubungan Echa dan Pasha pun terbilang cukup dekat. Echa mengaku ia sering habiskan waktu bernyanyi, nongkrong, hingga ngulik lagu bersama sang ayah. Di rumah nyanyi, kalau main ke rumah pasti. Kalau nggak ayah main piano, kayak kemarin aku baru upload lagu Komang. Terus kadang gitaran bareng gitu di rumah. Terus ngulik-ngulik lagu, kadang sampai sekarang tuh ayah masih narsis loh, masih kayak ini kak, ini lagu baru ayah nih kak, gimana nih? Sadis nggak nih kak? Mau dijawab enggak, jajan nggak turun. Sadis ya. Oh iya. Ayah tuh masih lucu banget lah di umur dia yang sekarang gitu, masih sangat asik untuk diajak ngobrol gitu. Masih bisa ngapain aja gitu, mau diajak kemana ayo, mau main apa ayo, ngobrol apapun ayo. Di keluarga, Echa dikenal sebagai tulang punggung keluarga. Di usia yang baru menginjak 20 tahun, Echa sudah banyak memberi kebahagiaan bagi ibunda dan adik-adiknya. Apalagi sejak sang ibunda cerai, Echa lah yang selalu berdiri paling depan demi mencari nafkah sekaligus melindungi keluarga. Tak heran, ia sangat protektif pada sang bunda, termasuk melarang ibunda lelah bekerja. Enggak, aku sih kalau sama bunda yang penting jangan capek, mau ngelakuin apapun bebas, yang penting jangan capek, jangan aneh-aneh, jangan ngelakuin sesuatu yang sia-sia lah gitu, buat apa. Makanya awalnya cukup jadi pertimbangan juga untuk ngambil project ini, tapi aku lebih berat ke sisi yang aku setuju gitu. Akhirnya ya udah, yuk kita lakuin bareng-bareng deh gitu. Karena emang bener bunda udah bukan waktunya kerja, emang aku yang kerja. Katanya kalau kan syuting dia pasti nanya, udah beres belum? Kalau jam 12 belum pulang pasti dia bawa. Sikap protektif Echa bukan hanya soal kerjaan. Urusan asmara sang bunda, Echa dan adik-adiknya pun turut andil. Mereka bahkan turut andil dalam hal menentukan calon ayah sekaligus suami yang tepat untuk ibunda.
Dan kalau protektif sudah pasti laki-laki jangan dulu yang pertama ya, tar dulu ya, baru tahun lalu. Baru kemarin lusa ya, jangan deh gitu. Sudah pasti karena saya laki-laki kan gitu. Kebaca lah gerak-gerik cowok tuh, kebaca lah mau gimana. Iya gitu. Karena kan aku juga maksudnya ya sekali 2 kali nikah sama perempuan dengan karakter yang berbeda gitu. Dan cowok tuh bisa menjadi air gitu, kalau lagi deketin cewek tuh ada air tuh, celah untuk masuk ke hatinya gitu. Sebagai anak, Kisha tak pungkiri ada perasaan sedih saat melihat pernikahan Okky Agustina dan Gunawan Dwi Cahyono kandas di tengah jalan. Padahal kehidupan mereka cukup harmonis dan bahagia. Namun yang namanya perpisahan tetap memberi luka. Dan luka hati tidak mudah disembuhkan. Kendati demikian, Echa tak menutup kemungkinan, andaikan suatu hari nanti ibunda ingin menikah, tentu prioritas utama adalah anak. Itu ada misalnya Allah kasih jodoh lagi gitu. Yang ketiga, ya itu sudah bukan mikirin bunda lagi. Ya udah harus mikir anak gitu. Udah bukan hubungan kalian berdua lagi, pikiran Miro masih kecil apa segala macam. Bisa nggak dia nerima Miro gitu, dengan kebandelan, dengan keisengannya Miro gitu. Bisa nggak terima punya anak yang jarang pulang ke rumah karena harus kerja bolak-balik segala macam. Bisa nggak nerima Nasya yang centil, yang bawel, yang apa, itu kan yang dipikirin. Masih nyantai sih sebenarnya, masih nyantai lah, kan buru-buru. Soalnya yang mungkin kalau kayak Ica gitu ya udah yang penting begini-begini. Soalnya ada satu yang larang, Nasya itu bilang nanti aja Bun, kalau mau nikah lagi nunggu aja kuliah di China dulu gitu. Okky Agustina sendiri memang belum memikirkan untuk menikah lagi. Hanya saja takdir siapa yang tahu. Andaikan memang jika ada lelaki yang datang, harusnya lelaki macam apa yang layak dan cocok menjadi suami dan ayah dari anak-anaknya. Kriteria aku satu, aku udah gak perlu ganteng, udah gak perlu apa, yang penting bisa tanggung jawab itu aja. Terserah deh, gimana itu tanggung jawab aja. Jadi kamu selektif ya? Dan gajinya di atas saya. Nah itu yang repot kan, aduh. Ya gajinya di atas saya, harus di atas saya. Nah, kita bisa melihat bahwa Kisha ini kalau dulu tuh ya beberapa tahun lalu kan ya wajar lah ya, Kisha waktu itu masih anak-anak. Sekarang kita bisa melihat sosok Kisha yang sangat dewasa dan menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga sang ibunda alias Okky di sini. Keren ya. Mama Okky ini adalah teman seangkatan aku pas di saat lagi di majalah remaja gitu ya. Mama Okky, kamu hebat sekali ya bisa mendidik anaknya. Tentunya ngelihat bagaimana Kisha itu kan yang muda, yang berbakat, yang muda, yang berprestasi, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang ada yang dijalankannya.